A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah. La haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Salah satu adab menuntut ilmu itu senantiasa masih dalam keadaan suci, belum batal wudhunya. Ya, semoga Ustadz belum ada yang batal wudhunya. Kalau rasa-rasa pengen buang angin, ditahan dulu. Ya. Terus salah satu keberkahan mencari ilmu itu duduknya kalau bisa istiqomah. Di mana kan duduk, di situ kan duduk setiap hari, setiap saatnya. Jangan besok duduk di depan, besoknya pindah ke samping kanan, besoknya lagi pindah samping kiri. Ya, kenapa? Karena malaikat yang menyampaikan ilmu ke dalam hati dan pikiran kalian itu hadirnya di mana kalian duduk. Di kalian itu punya pemahaman masing-masing dan berbeda-beda. Ya, setiap satu orang punya malaikatnya masing-masing yang memberikan ilmu, menyampaikan ilmunya ke hati kalian. Ya, makanya kalau bisa duduk majelis, duduk pengajian itu di situ aja kan duduknya. Biar istiqomah namanya. Selalu dalam ketetapan. Nanti ketika kalian pindah, malaikat bingung lah, mana Farel nih? Padahal di sebelah. Ya. Oke, kalau bisa duduknya tetap di tempatnya masing-masing. Diingat tandanya duduknya di mana. Biar istiqomah ilmunya insya Allah lebih berkah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Wasaya Aba'lil Abna. Ya bunayya, wahai anak kecil atau budak kecil. Innal ustada, sesungguhnya guru-guru kalian. La yuhibbu, itu tidak akan senang kepada kalian. Min talamidihi, dari beberapa murid guru-gurunya. Illa solihal muaddiba, kecuali adalah mereka murid-murid yang senantiasa adabnya baik. Ya. Guru-guru kalian itu senang dan cinta kepada kalian kalau kalian itu punya adab yang baik. Fahal yasurruka, sedangkan apakah kalian tahu yasurruka, cara membahagiakan mereka, an yakuna, yakni ketika ustadzuka, guru-guru kalian, wa murabbika, dan orang-orang yang mengingatkan kalian, ghairu radin, itu tidak ridho anka, kepada kalian. Wala tami'in, dan tidak mengharapkan fi solahika, di dalam bagusnya adab-adab kalian. Nah, guru itu mengharapkan kalian itu punya adab yang baik, yang bagus, tata krama, budi pekerti yang bagus, yang baik. Dan guru-guru kalian itu tidak ingin kalau anak muridnya itu tidak punya adab. Contoh misalnya, kira-kira semua guru di sekolah, di pondok pesantren, ataupun di tempat ngaji-ngaji yang lain, kira-kira kalau melihat anaknya berbuat salah, berbuat misalnya mencuri,
atau merampok, kira-kira gurunya senang apa enggak? Enggak. Ini dia. Ya. Jadi guru-guru itu senang kalau kalian itu bisa membanggakan, bisa mengharumkan nama sekolah. Ya. Besok besar kalian entah jadi apa kalian. Nah, kalau bisa tetaplah jadi orang baik. Mau jadi polisi, jadilah polisi yang baik. Mau jadi guru, jadilah guru yang baik. Mau jadi pengusaha, jadilah pengusaha yang baik, budi pekertinya. Mau jadi petani pun, petani juga harus yang baik akhlaknya. Ustadz, mau jadi pemain bola biar bisa timnas juara dunia. Masa Piala Asia aja nggak lolos dia sampai final, Ustadz. Kecewa saya, Ustadz. Awas lah besok kalau saya udah besar besok. Nah, kalahkan semua tim-tim. Ya, boleh. Mau jadi pemain bola kalian boleh. Yang penting jadilah pemain bola yang baik. Jangan jadi wasit yang tak baik. Ya. Jangan jadi wasit yang tak adil. Dan jangan jadi hakim ataupun kerja kalian jadi Mahkamah Konstitusi. Nah, putuskanlah yang baik. Putuskanlah yang sesuai dengan keadilan yang berlaku. Jangan memihak. Karena nanti akan dinilai dan dipersaksikan ketika kalian menghadap Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya. Dulu dikasih jabatan sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Kenapa kok bisa salah ambil keputusan? Ini malaikat, dulu aku disogok dibelikan mobil Ferrari katanya. Adalah, pakailah mobil Ferrari itu di neraka jahanam sana. Itu ya. Artinya apapun besok jabatan kalian, profesi kalian, ya, jadilah seorang yang baik akhlaknya, baik budi pekertinya, sopan santun, ya, lemah lembut, jangan suka berkata kasar, apalagi suka mengejek orang. Ya bunaya, wahai budak kecil atau anak-anak kecil sekalian. Inni uhibbu, sesungguhnya aku uhibbu itu senang, lakal khaira, kepada kalian yang berbuat baik, fasaid, bukan said kawan kalian tapi fasaid. Kemudian kalian yang suka menolonglah kalian di antara kalian ala di dalam isolil khair, segala bentuk perkara-perkara yang baik. Guru itu suka kalau kalian itu saling tolong menolong di dalam kebaikan. Contoh, buang sampah, sama-sama buang sampahnya. Jangan nyuruh kawan aja yang pandai buang sampah tuh, tapi bantu kawannya buang sampah juga. Karena guru itu suka kalau kalian itu kerjasama di hal yang baik. Contoh misalnya nyapu ruangan atas, nah, sama-sama nyapunya, ya. Karena guru itu suka kalau kalian bisa kerjasama di hal yang baik. Satu lagi contohnya, rajin ke masjid. Jangan sendiri cuma rajin ke masjid, ajak kawannya. Siapa yang bisa diajak Ihsan, panggil Ihsan ke rumah Ihsan, ke masjid yuk, gitu diajak. Biar kalian kompak, kalian itu saling tolong menolong dalam kebaikan. Ilaika bitta'ah, dan juga kepada perbuatan yang mengandung ketaatan, wal imtisal, dan jadi ikut lima amuruka, kepada barang yang diperintahkan kepada kalian, bihi, dengan barang tersebut, min makarimal akhlak, dari beberapa kemuliaan akhlak atau budi pekerti. Ya, disuruh kalian itu, guru itu suka kepada kalian yang suka saling tolong menolong dalam kebaikan. Dalam kebaikan,
dalam ketaatan, dan juga dalam beberapa perkara-perkara yang mengandung budi pekerti yang baik. Contoh misalnya, kalian ke sekolah bawa duit jajan, Ihsan bawa 5.000, Apis bawa 4.000. Nampaklah si Gilang nggak ada duit jajan, lupa dia mamaknya ngasih, nangis dia di sudut pojokan, garuk-garuk dinding. Nah, ditanya sama Apis, Gilang apa nangis ini? Aku nggak dikasih duit jajan, padahal aku lapar. Nah, Apis langsung manggil Ihsan, sini Ihsan. Nah, berapa duit jajan kau? 5.000. Aku punya nih 4.000. Yuk kita bagi, bagi 3 untuk bagi Gilang. 5.000 tambah 4.000 berapa? 9.000. Bagi 3, 3.000. Kita 3.000 aja. Ihsan 3.000, untuk Gilang 3.000. Ya, jajan sama-sama. Itu tolong menolong dalam hal perbuatan yang baik. Tapi jangan sering-sering ya Gilang. Jangan tiap hari nggak buat duit. Ya. Ya bunaya, wahai anak-anak sekalian, al-khuluqul hasan, budi pekerti yang baik, zinatul insan, adalah perhiasan manusia, fi nafsihi, di dalam badannya, wa baina ikhwanihi, dan di antara keluarga-keluarganya, wa ahlihi, dan di antara anak-anak dan juga istrinya, wa ashiratihi, dan dari sekalian, wa ashiratihi itu aktivitas sehari-hari atau lingkungan lah, bisa dikategorikan lingkungan. Fakun hasanal khuluq, maka hendaknya kalian mempunyai al-khuluq, budi pekerti yang baik. Yahtarimka, dengan caranya memuliakan kalian annas, para manusia, wa yuhibbuka, dan sayanglah kalian terhadap manusia-manusia atau kawan-kawan di sekelilingnya. Pesan yang berikutnya adalah sebaik-baik budi pekerti, ya, sebaik-baik budi pekerti adalah perhiasan diri. Kalau dalam bahasa Jawa itu ada pepatah namanya ajining rogo songko busono, ajining diri songko lati. Artinya dihormatinya orang, dirinya dihormati itu bisa karena bajunya bagus, bajunya rapi, pakaian rapi, kayak santri, itu orang banyak menghormati. Itu ajining rogo songko busono, ajining diri songko lati. Nah, itu artinya kalian dihormati kalian sama orang-orang lain itu karena perkataan kalian atau budi pekerti kalian. Kalau kalian suka mencarut di tengah-tengah masyarakat, kira-kira masyarakat hormat nggak sama kalian? Enggak. Kalian kira-kira misalnya suka mencela satu sama lain di masyarakat, ajaklah tetangga tuh dicela-cemehnya, Honda butut katanya. Kira-kira tetangga tuh akan senang sama kalian nggak? Enggak. Ya. Ada tetangga misalnya mau pinjam duit, Apis, pinjam duit Pis, gak ada untuk beli beras hari ini. Makanya kerja dia aja, jangan minjam duit aja, kerjalah, masa minta-minta, jangan kayak gitu ya. Jadilah seseorang kalian nanti di tengah-tengah masyarakat itu yang punya perkataan baik. Kalau nggak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Banyak diam, banyak zikir. Pis, hari ini ke masjid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pis, main bola yuk, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Wes main FF, ayolah katanya. Pas dia main FF dibalasnya ditinggalkannya zikirnya. Ya. Jadinya di masyarakat itu harus punya perkataan yang baik. Kira-kira di antara kalian semua nih anak Ustadz, dari Adit sampai ke Andi, yang paling omongannya enak didengar, nggak pernah menyakitin siapa kira-kira? Si paling kira-kira yang nggak pernah nyinggung kalian, nggak pernah ngejek kalian. Kira-kira siapa? Nggak ada? Nggak ada. Berarti selama ini saling ejek satu sama lain berarti. Ya. Nanti akan ketemu di tengah masyarakat tuh. Mungkin sekarang masih belum nampak, tapi nanti ketika umur kalian nanti sudah sampailah saatnya kalian berkeluarga di tengah-tengah masyarakat, akan nampak tuh. Siapa orang-orang yang budi pekertinya baik, tutur katanya lembut, baik akhlaknya, ya, tidak suka mencela, mencemooh. Nanti akan nampak itu orangnya. Dan itulah yang hendaknya kalian dekati, ya. Karena bagusnya budi pekerti itu adalah perhiasan diri kalian. Kalau ada orang perhiasan itu dari emas, kalian cukuplah walaupun nggak punya emas, jadilah orang yang baik. Insya Allah kalian akan tetap berharga dibandingkan dengan orang-orang yang punya emas. Ya. Baik itu untuk diri kalian sendiri, atau untuk keluarga-keluarga kalian, atau untuk anak istri, ya, atau orang sekeliling kalian, ya. Maka hendaknya kalian jadilah pribadi yang baik. Ustadz, baik itu gimana Ustadz? Ya baik itu banyak diam, jangan suka mengejek, jangan suka mencemooh kawannya, ya, apalagi menfitnah kawannya. Lebih baik banyak diam. Ya. Kita lanjutkan. Ya bunaya, wahai budak-budak kecil sekalian. Kan Ustadz ini kadang budak kecil, kadang anak kecil, kadang bocil, bocah kecil. Idalam, ketika kalian tidak memperbaiki itu zayin, tidak memperbaiki ilmu kalian bikarami ahlakika, dengan kemuliaan beberapa budi pekerti, karena maka ilmu kalian adorro, itu lebih memberikan kemudaratan alaika, terhadap kalian, min jahlika, daripada kalian itu tidak berilmu, atau kalian itu bodoh, tidak punya pengetahuan. Jadi walaupunlah kalian misalnya menjadi profesor besok, jadi doktor kalian, jadi insinyur kalian, jadi apa lagi, jadi punya sarjana lah pokoknya kalian. Tapi kalau kalian nggak bisa menata omongan, nggak bisa menata budi pekerti, maka jabatan itu, gelar itu akan percuma. Percuma kalian tinggi ilmunya tapi budi pekertinya jelek. Ya. Lebih baik kalian itu nih min jahlika. Lebih baik kalian itu tidak punya pengetahuan tapi budi pekertinya baik. Ya. Tak pernah dia kuliah sarjana tapi omongannya baik, enak didengar. Ya. Daripada sekolah tinggi pondok pesantren apalagi. Habis itu udah kuliah ke luar negeri, pulang-pulang suka mengejek sama lain. Bid'ah. Dulalah, finnar. Neraka. Sama aja. Adabnya kurang, budi pekertinya kurang. Ya, walaupunlah kalian pintar dan paham tentang itu, tapi ketika menyalahkan orang, menunjuk orang, neraka, masa kawan saudara sendiri didoakan ke neraka, mana nih? Di luar sana orang sibuk untuk mengajak saudaranya ke masjid. Dia sibuk untuk mengeluarkan saudaranya ke masjid. Jangan ke masjid. Bid'ah.
Kalau kalian ngerti ya alhamdulillah, nggak ngerti nggak apa-apa juga. Mungkin kalau ada Said ngerti itu. Fa innal jahila, karena sesungguhnya kebodohan itu ma'dzurun, itu diberikan udzur. Bedanya orang berilmu dan orang tidak berilmu. Kalau orang berilmu tahu dia sholat zuhur itu 4 rakaat. Kalau orang berilmu melaksanakan zuhur 3 rakaat, dia akan dapat dosa dibandingkan dengan orang yang tidak tahu bahwasanya sholat zuhur itu 4 rakaat. Ada orang baru belajar Islam, dia sholat zuhur dia 3 rakaat. Terus tanya, Bapak kok sholat zuhur 3 rakaat? Sholat zuhur itu 4 rakaat. 4 rakaat ya Pak? Saya kira 3 rakaat Pak. Maaf ya Pak, saya tidak tahu. Itu orang bodoh. Tapi orang bodoh itu lebih baik dibandingkan orang pintar yang tidak mengamalkan ilmunya. Ya. Apalagi punya budi pekerti yang jelek pula. Nah, itu dia. Bijahlihi, dengan kebodohan tersebut, wala udhra lil alimi, dan tidak ada udur itu tetap lil alimi bagi orang-orang yang tahu. Indan nas, di dalam manusia-manusia, idzalam yatajammal, ketika tidak ada dipakai kebaikan tersebut, bimahasinis syam, dengan beberapa kebaikan-kebaikan budi pekerti. Ada orang yang punya ilmu, ya, ada orang yang punya ilmu, sekolah tinggi, ya, pangkatnya udah komandan dia, tapi tak pandai dia menata tutur katanya, tak pandai dia menjaga lisannya, dia suka sumpah menyerapah aja, kawannya di ejek-ejeknya, pokoknya ajab lah, pokoknya dibully pokoknya. Ya, itu jauh lebih baik lagi daripada mereka yang tidak sekolah, tidak punya jabatan, mungkin hanya cuma petani, tapi tak pernah dia ngejek kawannya, tak pernah dia mencemooh kawannya. Kira-kira kan bisa lihat nggak di tengah-tengah masyarakat saat ini, ada orang yang pendidikannya biasa-biasa aja, tapi orang suka main sama dia nggak pernah ngejek kawannya. Nah, kira-kira bapak-bapak yang pernah kalian lihat sholat di sini nih, masjid nih, siapa kira-kira? Banyak kawan suka sama dia, walaupun kerjaan cuma petani, nggak pejabat dia, nggak kerja kantoran dia, tapi banyak kawannya, orang suka bercanda sama dia. Siapa kira-kira? Nah, tengoklah kalian. Beda halnya dengan orang yang punya ilmu pengetahuan, mungkin bisa dikategorikan mungkin imam juga di masjid kita barangkali, jadi ustadz dia katanya. Tapi sibuk mencemooh orang aja, kesalahan orang dicari-carinya, ya, dicarinya belum tentu benar apa enggak, disampaikan pula ke orang-orang banyak. Wih, si Anu tuh begini. Si Anu tuh gini dia. Padahal belum tahu kejelasannya, belum tahu dia benar baik buruknya, tapi sudah disampaikan ke orang. Kira-kira kan pilih mana? Ada ustadz katanya ya, dia ustadz nih katanya, pandai dia imam, pandai dia azan, tapi suka mengejek orang, suka mencari-cari keburukan orang. Atau dibandingkan ada jamaah kita yang orang biasa-biasa aja, petani, mungkin barangkali pagi dia ke kebun karet, setiap 2 minggu sekali dia manen sawit. Nah, tapi dia nggak pernah menyinggung hati kawan-kawannya. Ada nggak kira-kira seperti itu? Ada. Ya. Maka hendaknya kalian juga seperti itu. Syukur-syukur kalian punya pengetahuan tinggi, kuliah kalian, ya, punya pendidikan tinggi, jadi ustadz kalian atau jadi guru kalian, bisa kalian lebih banyak mengamalkan ilmunya tersebut untuk menambahkan budi pekerti kepada kalian. Ya.
Itulah sebaik-baik manusia. Punya dia akal pikiran, punya dia jabatan, punya dia pendidikan yang tinggi, gelar sarjana, doktor, kiai haji, ustadz, ustazah. Dia pandai pula menjaga hati kawan-kawannya. Pandai pula dia menjaga hati murid-muridnya. Allah, ustadz pandai aja. Kami aja ajab pun nak sama sama ustadz. Iya kan, sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar. Ustadz mengajarkan kepada kalian, juga hendaknya ini juga balik sama Ustadz. Ustadz juga belajar lagi. Diingatkan lagi. Walaupun secara tidak langsung Ustadz mengingatkan kalian ya. Artinya kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Saling mengingatkanlah kalian di dalam hak kebaikan dan saling mengingatkanlah kalian di dalam kesabaran ya, agar kita tidak termasuk golongan orang-orang yang wal asr innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Semuanya itu kita adalah orang-orang yang rugi, kecuali orang beriman dan beramal soleh dan juga saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Al-Quran surah Al-Asr. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Insya Allah besok kita akan lanjutkan kembali pembahasan berikutnya. Kita cukupkan dengan hamdalah dan kita bacakan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.